Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Samsiah. Kali ini saya akan menyampaikan materi unit 4 logistik, terutama pada modul production. Unit 4 sendiri terdiri dari 3 modul. Yang pertama adalah procurement, kemudian yang kedua SD atau sales and distribution, dan yang ketiga adalah production. Jadi pada modal production ini Anda akan memperoleh pemahaman tentang proses produksi dan bagaimana produksi itu terintegrasi dengan solution lainnya atau dengan fungsi-fungsi lainnya. Jadi di dalam sesi ini tujuan pembelajaran Anda paling tidak akan memperoleh pemahaman tentang garis besar tugas-tugas yang terkait dengan perencanaan produksi dan pelaksanaan manufaktur, serta memahami bagaimana MySAP ERP itu akan mendukung proses utama di dalam produksi. Contohnya adalah misalnya pada bisnis perusahaan Anda yang merupakan global company, tentu saja memiliki beberapa lokasi produksi yang tersebar di seluruh dunia, ya, dengan berbagai kompleksitas produksi material. Maka tantangannya adalah bagaimana melakukan pengendalian, melakukan perencanaan produksi yang terintegrasi, meskipun lokasi produksinya tersebar di berbagai negara. Nah, tentu saja ada beberapa langkah produksi yang diperlukan untuk menghasilkan produk jadi. Di dalam modul production sebetulnya ada beberapa tahapan, ya. Jadi yang pertama adalah production planning. Production planning itu merupakan proses penyelarasan permintaan dengan kapasitas produksi untuk membuat jadwal produksi dan pengadaan untuk produk jadi maupun komponennya. Jadi aktivitas production itu sebetulnya bisa kita bedakan ke dalam 2 aktivitas besar. Yang pertama adalah production planning, kemudian yang kedua adalah eksekusi produksi atau manufacturing execution. Nah, production planning itu sendiri ya melalui beberapa langkah, yakni dengan menentukan rencana penjualan dan operasi atau sales and operation planning. Kemudian berikutnya adalah ada aktivitas demand management. Yang berikutnya adalah membuat master production schedule. Kemudian yang terakhir adalah menentukan MRP. Sementara eksekusi produksi itu melalui beberapa bisnis proses yang akan saya jelaskan nanti kemudian. Yang pertama, production planning. Production planning itu sendiri apa? Proses penyelarasan permintaan dengan kapasitas produksi untuk membuat jadwal produksi dan pengadaan untuk produk jadi maupun bahan komponennya. Secara umum ada 2 proses produksi. Yang pertama adalah tipe make to stock. Make to stock itu adalah kegiatan produksi yang akan dipicu oleh rencana pemenuhan persediaan atau stok. Kemudian yang kedua adalah tipe make to order, di mana kegiatan produksi ini akan dipicu oleh adanya pesanan-pesanan pelanggan. Jadi pada saat kita menggunakan tipe make to order, bagian produksi baru akan merencanakan produksi ketika ada pesanan yang datang atau ada order yang masuk. Baik, kita mulai dari tahap yang pertama adalah membuat perencanaan penjualan dan operasi. Nah, untuk menyusun sales and operation planning, kita menggunakan data historis dari analisis profitabilitas dan penjualan sebelumnya. Nah, dengan menggunakan nilai perkiraan ataupun forecast dari penjualan masa lalu,
kemudian requirement dari sistem informasi penjualan, dan berdasarkan analisis biaya ataupun profitabilitas, maka kita bisa menentukan rencana penjualan dan atau rencana produksi. Nah, requirement sendiri biasanya tercermin di dalam sistem sebagai jumlah produk yang direncanakan selama periode waktu tertentu dan tidak harus dibuat berdasarkan kebutuhan pelanggan. Bagaimana kita menggunakan forecasting ya? Contohnya adalah misalnya kita mau menentukan permintaan pasar pada tahun 2022. Nah, sistem akan membantu untuk memforecast permintaan berdasarkan data historis. Misalnya yang ada di contoh berikut ini, ada data historis dari tahun 2016 sampai tahun 2021. Nah, berdasarkan data historis tersebut, kita melakukan forecasting, dan hasil dari forecasting permintaan ini adalah sebuah perencanaan penjualan ataupun perencanaan produksi yang merupakan input untuk menentukan requirement. Kan rencana penjualan dan operasi di tahun 2022 sebanyak 36.000 unit tadi, kemudian demand management akan membuat atau akan mendistribusikan pelaksanaan produksi dan operasi ke dalam periode yang lebih pendek. Kalau di dalam sales and operation planning tadi isinya adalah merupakan perencanaan penjualan di dalam satu family product, maka kemudian di breakdown menjadi perencanaan produksi per periode yang sudah dibuat per jenis produk pada setiap periodenya. Nah, perencanaan operasi dan produksi dalam periode-periode yang lebih pendek kemudian terinci per jenis produk biasanya akan tercantum di dalam master production schedule yang merupakan salah satu master data di modul production. Jadi sebetulnya demand management itu menghubungkan fungsionalitas peramalan dengan penjadwalan produksi serta menentukan jumlah dan tanggal kebutuhan untuk produk jadi serta menentukan perakitan berdasarkan rencana dari sales and operation planning. Pada perencanaan produksi ada dua alternatif pola produksi. Yang pertama adalah perencanaan produksi atau pola produksi tetap, di mana perencanaan produk itu biasanya tidak terpengaruh oleh musiman, sedangkan pola lainnya adalah pola produksi fluktuatif atau variabel yang biasanya digunakan untuk produk dengan pengaruh musiman. Seperti yang ada di gambar grafik ini, bahwa kalau kita menentukan pola produksi konstan, maka setiap periodenya jumlah yang kita produksi itu adalah tetap. Ya, misalnya di sini tiap periodenya kita akan produksi sebanyak 3.000 unit dengan jumlah yang sama di setiap periode. Sementara pola produksi yang fluktuatif, maka jumlah yang kita produksi itu berubah-ubah ya antara satu periode dengan periode lainnya. Langkah berikutnya pada production planning adalah menentukan master production schedule atau dinamakan MPS. Master production schedule ini merupakan master plan yang digunakan untuk menentukan apa yang dibutuhkan pada saat memproduksi, kemudian berapa banyak yang diproduksi, serta kapan memproduksinya. Nah, dari sales operation planning kita bisa mendapatkan informasi berapa rencana penjualan di dalam satu family product, sementara satu family product itu bisa terdiri dari banyak item produk.
Nah, sementara di MPS nanti schedule produksi itu sudah dirinci per item produk. MPS juga menggunakan hasil dari demand management sebagai input untuk penjadwalan produksi. Hal ini memungkinkan kita mencermati tingkat pengalokasian sumber daya yang penting atau sumber daya yang kritis dengan perhatian ekstra pada setiap periodenya. Langkah berikutnya di dalam production planning adalah membuat perencanaan kebutuhan material atau material requirement planning. Jadi MRP ini adalah perencanaan rinci jadwal pengisian untuk komponen-komponen yang dibutuhkan. Nah, output dari MRP ini adalah plan order atau permintaan pembelian atau yang kita kenal dengan purchase requisition. Nah, MRP biasanya kita lakukan berdasarkan jadwal produksi. Lalu bagaimana kita menentukan rencana kebutuhan material atau MRP? Nah, pada saat kita menentukan MRP, beberapa data yang dibutuhkan selain jumlah produksi setiap periodenya yang ada di Master Production Schedule, kita juga membutuhkan informasi yang ada di Master Data Bill of Material maupun routing. Nah, seperti yang ada di gambar berikut ini, ada struktur produk yang menggambarkan produk jadi beserta komponen-komponen pembentuknya. Jadi sebuah produk, misalnya di sini adalah produk X. Produk X itu dibentuk, untuk setiap satu unit X itu dibentuk oleh 2 komponen Y dan 3 komponen Z. Sementara komponen Y itu dibentuk oleh 1 subkomponen A dan 2 subkomponen B. Sementara komponen Z itu sendiri dibentuk dari subkomponen C. Nah, biasanya sebuah produk itu terdiri dari multi level bill of material, di mana satu jenis produk dibentuk oleh beberapa komponen dan subkomponen. Contohnya misalnya kita mempunyai rencana produksi 100 unit produk X misalnya. Maka kita bisa menentukan berapa jumlah kebutuhan komponen Y, komponen Z maupun subkomponen A, B, dan C. Kalau misalnya kita mau produksi produk jadi X 100 unit, berarti untuk komponen Y kita bisa menentukan kebutuhannya 2 kali 100 unit. Karena apa? Karena untuk membuat 1 unit X itu dibentuk dari 2 komponen Y. Begitu juga kita juga bisa menentukan kebutuhan komponen Z. Kalau 1 X membutuhkan 3 komponen Z, maka kalau produksi X-nya 100 unit, komponen Z dibutuhkan 3 kali lipatnya, yakni 3 kali 100 adalah 300. Begitu juga untuk A, B, dan C tergantung parent-nya itu mana. Jadi kalau parents itu biasanya adalah komponen yang akan dibentuk dengan menggunakan subkomponen tersebut. Setelah langkah-langkah yang ada di production planning itu sudah dilakukan semua, maka langkah berikutnya adalah kita akan melakukan aktivitas eksekusi produksi atau production execution. Ada 8 proses bisnis ya. Ada 8 proses bisnis di dalam eksekusi produksi. Yang pertama adalah order creation, kemudian yang kedua adalah mesin okupansi, yang ketiga adalah order release, kemudian bisnis proses berikutnya adalah order printing, kemudian yang kelima adalah material staging, kemudian order execution, confirmation, dan yang terakhir adalah good receive. Bisnis proses yang pertama adalah order creation ya. Jadi order creation itu kita akan membuat dokumen yang namanya production order
ya, production order. Setelah itu baru kemudian kita melihat apakah kapasitas mesin itu tersedia atau tidak untuk membuat produk yang ada di production order. Setelah itu kemudian baru kita melakukan release order, kemudian order printing, dan material staging. Nah, material staging itu apa? Intinya adalah bahwa kita akan mengumpulkan material-material yang ada di storage location, ya, material yang ada di storage location, kemudian dipindahkan ke bagian produksi, sehingga pada saat kita proses produksi seluruh material itu sudah terkumpul di pabrik. Nah, setelah siap semuanya, ya, material sudah terkumpul, kapasitas produksi atau kapasitas mesin juga sudah tersedia, barulah kita melakukan eksekusi order atau proses produksi. Nah, kalau produk sudah jadi, barulah kita melakukan konfirmasi. Ya, melakukan konfirmasi, ada dua macam konfirmasi, final confirmation, dan yang satunya adalah partial confirmation. Final confirmation itu biasanya digunakan pada saat seluruh produk yang dibuat itu sudah jadi, baru kita menentukan final confirmation. Sementara yang partial confirmation biasanya adalah kalau di dalam satu production order itu terdiri dari pesanan banyak item produk, kemudian yang jadi baru sebagian, belum selesai semuanya, kita bisa melakukan jenis konfirmasi yang parsial. Tapi nanti kalau produknya sudah selesai semua, baru kita melakukan final confirmation. Dan yang terakhir adalah good receive. Nah, good receive itu biasanya adalah penerimaan produk jadi dari bagian produksi ke bagian gudang atau storage location. Oke, kita bisa bahas satu persatu ya. Jadi production order itu berisi semua data yang relevan dengan tujuan produksi. Kemudian ada komponen produksi, ada sumber daya yang dibutuhkan, serta biaya yang melekat pada sumber daya tersebut. Nah, gambar yang ada di slide ini menunjukkan proses production order transaction yang menggunakan beberapa master data yang relevan, yakni routing dan bill of material. Transaksi ini juga melibatkan beberapa elemen organisasi yang terkait dengan pembuatan pesanan produksi. Yang pertama adalah production plan, planning plan, dan MRP area. Nah, pada saat transaksi ini dijalankan, sistem akan menghasilkan production order yang isinya adalah tentang informasi tentang hal-hal yang ditentukan sebelumnya di dalam data master yang digunakan. Di production ini ada beberapa master data yang kita gunakan. Yang pertama adalah planning plan, yakni pabrik di mana kita melakukan rencana produksi. Kemudian production plan, pabrik tempat pelaksanaan produksi berlangsung. Kemudian planning plan dan production plan itu bisa di dalam satu tempat yang sama atau pabrik yang sama, tapi bisa juga pabrik yang berbeda. Oke, master data yang kita gunakan di dalam eksekusi produksi, yang pertama adalah yang kita namakan sebagai routing. Routing itu sebetulnya adalah urutan-urutan proses produksi, atau bisa juga merupakan daftar aktivitas yang akan dilakukan untuk proses produksi berdasarkan urutan-urutan proses yang ada di work center ya. Kemudian master data lainnya adalah bill of material. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan, bill of material itu sebetulnya merupakan daftar ataupun list tentang bahan, rakitan, komponen, suku cadang yang kita butuhkan untuk memproduksi sebuah produk.
Nah, ini juga bisa kita gunakan sebetulnya untuk mendefinisikan hubungan antara satu komponen dengan beberapa subkomponen. Kalau di dalam gambar tadi itu sebetulnya bentuknya berupa struktur produk, ya, yang menggambarkan produk jadi itu dibentuk oleh komponen dan subkomponen apa saja. Sementara organisasional elemen di dalam production execution adalah yang pertama planning plan. Ini merupakan pabrik di mana rencana produksi ini akan kita buat. Kemudian production plan adalah pabrik tempat pelaksanaan produksi itu berlangsung. Nah, antara planning plan dengan production plan itu bisa dalam satu pabrik yang sama, tetapi bisa juga dalam pabrik yang berbeda. Kemudian MRP area itu representasi dari organizational unit di mana material requirement planning itu kita rencanakan. Tadi saya sudah menjelaskan bagaimana sebuah production order itu kita buat. Nah, sebelum kita mengeluarkan production order, Anda harus memastikan bahwa kapasitas produksi itu tersedia. Mesin-mesin tersedia, kemudian siap digunakan untuk melakukan proses produksi. Nah, kalau kapasitas sudah ada, barulah kita melakukan release production order. Ya, release production order. Setelah itu baru setelah mengatur status pesanan ke release, maka Anda bisa mencetak atau ngeprint dokumen-dokumen produksi yang nantinya akan dikirim ke unit-unit produksi yang terlibat pada proses tersebut. Setelah itu baru kita akan melakukan konfirmasi operasi jika produk itu selesai dan siap dikirim ke storage location. Jadi konfirmasi itu adalah kegiatan apa sih ya? Jadi konfirmasi itu adalah kegiatan mendokumentasikan status pemrosesan pesanan, kemudian pemrosesan operasi, suboperasi maupun kapasitas individu. Jadi pada saat kita melakukan konfirmasi, sebetulnya sistem itu mencatat hal-hal berikut. Yang pertama adalah mencatat adanya kuantitas yang dihasilkan dari operasi, kemudian personal yang terlibat di dalam proses operasi, kemudian tanggal produksi, pergerakan barang, jumlah aktivitas ataupun jam kerja untuk menghasilkan produk tersebut. Sebuah konfirmasi juga dapat mengurangi kapasitas di work center atau pusat kerja, kemudian bisa juga akan memperbarui biaya dan atau secara otomatis sebagai trigger penerimaan barang dari proses dari bagian produksi. Nah, jadi sebetulnya konfirmasi itu semacam transfer data biaya produksi ke manajemen accounting dan juga ada transfer jam tenaga kerja ke human capital management. Good receipt dilakukan ketika bahan yang diproduksi sesuai dengan production order itu dipindahkan ke storage location. Jadi tanda terima barang untuk stok itu bisa kita posting secara otomatis pada saat Anda mengkonfirmasi operasi yang terakhir, terutama di dalam production order tersebut. Nah, kemudian sistem akan mendebet nilai di dalam buku besar atau general ledger ke akun stok untuk produk jadi dan mengkreditnya ke akun pendapatan tertentu yang mewakili nilai barang yang diproduksi. Langkah terakhir di dalam eksekusi produksi adalah settlement. Jadi penyelesaian pesanan produksi atau yang kita kenal dengan production order settlement itu kita perlukan untuk product costing, di mana kita bisa menghitung biaya produksi, kemudian membuat analisis varian terhadap biaya-biaya standar.
Jadi varian cost itu biasanya merupakan selisih dari aktual cost dengan standar cost-nya. Pada saat settlement, Anda bisa memposting selisih atau varian biaya ke satu atau lebih objek biaya. Atau Anda cukup memposting seluruh selisih biaya ini ke akun persediaan atau akun inventory. Nah, di dalam laporan juga menunjukkan ya, kita bisa melihat biaya terperinci per elemen biaya. Anda juga bisa menganalisis kira-kira selisih itu terjadi karena apa secara interaktif, kemudian menggunakan teknik penelusuran untuk menampilkan alokasi biaya individual. Bagian akhir dari sesi ini saya akan menjelaskan hubungan antar tiga modul tersebut, yakni procurement, sales order management, dan production. Nah, aktivitas pertama sebetulnya di dalam perusahaan adalah kita akan melakukan sales order management dari mulai kegiatan pre-sales activity, kemudian setelah itu ada order penjualan yang masuk. Ketika order masuk, apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah cek terhadap ketersediaan barang yang ada di storage location, terutama untuk produk jadi ada atau tidak. Nah, kalau produk tersebut tersedia di gudang, maka berarti kita akan meneruskan proses bisnis berikutnya, yakni outbound delivery, kemudian transportation sampai ke incoming payment. Tetapi ketika barang yang ada di gudang tidak tersedia, maka kita harus memilih beberapa alternatif. Apakah kita akan melakukan produksi sendiri untuk memenuhi kebutuhan barang atau permintaan barang, ataukah kita akan melakukan outsourcing? Kalau kita mau memproduksi sendiri, maka berarti kita akan menggunakan modul production. Ya, dari mulai membuat production order sampai terjadinya good receive, dan ketika barang sudah diterima, maka kemudian diproses melalui outbound delivery sampai ke incoming payment. Alternatif yang kedua selain kita akan memproduksi sendiri adalah pilihan kedua, melakukan pembelian atau outsourcing ke vendor luar. Kalau pilihannya adalah outsourcing, berarti kita menggunakan modul procurement. Dari mulai melakukan demand determination, kemudian melihat source determination, melakukan supplier selection, kemudian baru membuat PO atau purchase order. Setelahnya adalah proses order monitoring sampai ke penerimaan barang. Kalau barang sudah diterima, barulah kita kembali ke bisnis proses yang ada di sales order management, yakni melakukan outbound delivery, kemudian transportation, picking, good issue, billing, sampai incoming payment. Demikian saja materi production, terutama keseluruhan unit logistik dari procurement, sales order management, dan production. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.